maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ya kita nih sekarang berada di majelis yang mulia. Mudah-mudahan selama kita mendengarkan ya kajian di Someah ini Allah tambahkan ya eh, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah juga tambahkan kepada kita rizki ya untuk bisa memahami dan juga untuk bisa mengamalkan. Baik ibu-ibu yang berbahagia, jadi umroh ya dan Ramadan itu sebetulnya bukan hanya sebuah rutinitas amal-amal seperti ketika kita beramal pada umumnya gitu ya. Karena Bapak Ibu sekalian, umroh ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang eh, membutuhkan waktu ya, membutuhkan perjalanan yang panjang gitu ya 9 jam ya, kemudian membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Maka ketika ternyata hati kita itu tidak bersih, itu juga sayang. Ya, sayang sekali karena Ibu letaknya amal itu ada di hati, letaknya niat itu ada di hati. Kalau hati kita nggak bersih, bahaya. Karena Bu, ya salah satu sebab sebuah amal itu diterima adalah bagaimana niat kita. Sementara niat itu adanya di hati. Kalau hati kita nggak bersih, ada iri, dengki, ria gitu ya. Ria dan lain sebagainya. Wah, sayang banget kita udah jauh-jauh gitu ya. Kita sudah jauh-jauh ke perjalanan dari Bandung, dari Maluku, dari Kalimantan gitu ya. Pergi dari tanah air, meninggalkan tanah air menuju ke Mekah, tapi ternyata niat kita tidak betul gitu. Nah, demikian juga Ramadan gitu ya. Ramadan itu adalah satu bulan di mana Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita ya. Bagaimana tidak Allah menunjukkan kasih sayangnya? Satu bulan yang kalau kita puasa penuh, Allah tuh akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, satu bulan yang kalau kita puasanya benar, ya Allah akan melipat gandakan amal yang kita lakukan. Maka ini keren banget gitu ya. Dan harus dipersiapkan, termasuk diantaranya adalah mempersiapkan hati kita. Ya, pada saat eh, kita menjelang umroh atau pada saat kita menjelang Ramadan itu biasanya Bu, orang kalau mau pergi umroh suka ada ya, meskipun ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi ada namanya walimatus safar gitu ya. Mau haji juga ada walimatus safar. Meskipun ini tidak harus ya. Tapi ibu-ibu, walimatus safar itu gunanya untuk apa? Walimatus safar itu biasanya gunanya untuk kita minta maaf ya kepada tetangga kita. Minta maafnya minta maaf betulan. Kadang-kadang kalau ibu-ibu kan nggak gitu ya. Kalau misalnya udah maaf lahir batin ya tiap kali pengajian. Tapi kesalahan teman kita di masa lalu sama kita masih diingat-ingat gitu. Padahal kalau kita sudah musafahah, kita sudah saling memaafkan itu harusnya kesalahan kesalahan saudara kita itu sudah dimaafkan sama kita sudah dilupakan. Tapi kadang-kadang enggak ya Bu ya. Oh, kita kalau sakit hati apalagi 5 tahun juga nggak akan hilang gitu. Makanya ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita akan belajar ya bagaimana supaya hati kita itu bersih. Karena orang yang hatinya bersih itu insya Allah dia selamat di dunia. Ya, selamat di akhirat. Ya, kemudian insya Allah juga diterima amalnya. Selamat di dunia Bapak Ibu sekalian. Orang yang hatinya banyak penyakit ya, iri, dengki, hasad, marah, ria. Bu, jangan salah. Ya, kalau ibu-ibu nih ya, yang usianya sudah 50 tahun ke atas, hati-hati Bu, ada namanya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu contohnya, maaf ya Bu ya, ada kencing manis ya, darah tinggi, apalagi Bu, kolesterol, apalagi Bu, asam urat. Jangan dikira itu Bu. Ternyata penyakit itu tuh sangat selain berhubungan dengan gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita tuh termasuk makanan tidak dijaga, ya, kurang olahraga. Ternyata ada hubungannya dengan hati. Nih, Umi pernah punya pengalaman ibu-ibu ya.
Jadi pernah suatu ketika Umi ada masalah keluarga besar gitu ya. Salah satu adik Umi itu melakukan satu apa namanya apa tindakan gitu yang membuat Umi itu harus bereaksi gitu. Tapi reaksi Umi tuh Umi pendam gitu di dalam hati tuh Umi pendam. Pokoknya jangan sampai marah gitu ya. Yang keluar harus kata-kata yang baik. Tapi ternyata Umi tuh memendam gitu, memendam rasa. Ternyata nggak berapa lama Umi sakit diperiksa, jeng-jeng gitu ya. Ternyata tekanannya tinggi ya, tekanannya naik gitu. Kata dokter ibu ini harus istirahat, tidur dan lain sebagainya. Ternyata orang nggak bisa tidur juga. Ya, ujung-ujungnya adalah penyakit hati. Nah, makanya Bu, kalau kita hatinya itu lapang, insya Allah dunia selamat. Dunia selamat itu artinya apa? Allah jaga kesehatan kita. Ya Bu ya, pada pingin sehat nggak? Coba yang pingin sehat boleh komen ya. Boleh komen ya Allah, mudah-mudahan didoakan. Hari ini yang hadir di Somea spesial ya, kita doakan hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya dan bisa berangkat ke Mekah Al Mukarramah ya, bisa umroh yang sudah pernah umroh bisa umroh lagi, yang belum umroh juga mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diundang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di akhiratnya. Orang yang hatinya bersih, selamat di akhiratnya. Ya, karena apa, Bu? Di dalam sebuah hadis Muslim, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi ternyata surga itu bukan disebabkan karena dia punya harta, punya uang, bukan disebabkan karena dia kaya, dia cantik gitu ya. Hidungnya mancung kemudian masuk ke surga, bukan itu ya Bu ya. Tapi yang menyebabkan seseorang itu diberikan anugerah oleh Allah masuk ke dalam surga itu adalah karena salah satunya adalah hati yang bersih, kolbun salim ya, hati yang bersih dan juga amalnya. Kalau para mufasir itu menerjemahkan hati yang bersih itu bukan cuma sekedar terbebas dari iri, dengki, ria dan lain sebagainya, tetapi hati yang bersih ini termasuk niat kita ketika kita beramal. Niatnya karena apa? Niat yang dianjurkan hati yang bersih itu adalah ilallah, karena Allah. Ibu-ibu sekalian, Allah tuh maha pencemburu loh. Ya, Allah tuh maha pencemburu. Allah tuh mau kalau kita beramal cuma untuk Allah saja. Makanya kalau kita niatnya itu lain-lain gitu ya, maka bisa tertolak. Kenapa ini? Karena Allah cemburu. Allah tuh maunya kita beribadah untuk Allah saja gitu. Makanya ya, kita luruskan ya niat kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah sirah nabawiyah diceritakan ya, ada seorang kata Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah majelis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata begini, sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga gitu. Sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga gitu. Nah, siapkan tempat karena sebentar lagi akan datang penghuni surga. Jadi para sahabat geser-geser tuh tempat duduknya disediakan di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu mengiranya mereka dalam hati mereka, wah senang sekali siapa ya gitu ya. Kan orangnya masih hidup berarti ya, tapi sudah dikabarkan masuk ke dalam surga. Mereka berpikir yang datang ini adalah sahabat seperti sahabat-sahabat utama ya. Mereka berpikir mungkin Abu Bakar yang datang. Mungkin yang datang itu adalah Umar bin Khattab. Mungkin yang datang lagi adalah Ali bin Abi Thalib atau sahabat-sahabat utama yang lain gitu seperti Ubaidah bin Jarrah gitu ya dan lain sebagainya. Tetapi Masya Allah Bu, ternyata begitu datang ada orang yang tidak dikenal. Saking tidak dikenalnya memang dalam hadisnya tidak disebutkan namanya ya. Cuma seseorang saja gitu ya yang wajahnya tuh habis berwudu, basah oleh air wudu, kemudian bawa sandalnya dikempit, diketek gitu ya. Kemudian dia datang gitu ya, kemudian dipersilahkan duduk di sebelahnya Rasulullah SAW. Para sahabat terheran, oh ini toh yang apa namanya penghuni surga itu gitu ya. Kemudian berikutnya lagi ada lagi ya, besok harinya ngumpul lagi para sahabat.
Kembali Rasulullah berkata, ayo siapkan tempat duduknya. Sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Para sahabat ini juga mengiranya yang datang ini adalah orang yang apa namanya, orang yang sahabat-sahabat utama. Ternyata kembali orang yang sama yang datang. Wajahnya habis berwudu, kemudian bawa sandal, sandalnya dikempit di keteknya, gitu ya. 3 hari berturut-turut seperti itu. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang penasaran. Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kemudian esok harinya dia berencana datang ke orang yang disebut calon penghuni surga tersebut. Kemudian dia bilang, sesungguhnya apa namanya, ya Fulan gitu ya, saya itu sedang ada persoalan rumah tangga gitu. Jadi saya tidak hendak pulang. Saya boleh nggak sih nginep di rumah kamu gitu ya? Ya, kata-kata si calon penghuni surga ini ya boleh-boleh aja silahkan gitu. Akhirnya Salman nginep tuh Bu di situ pada malam harinya karena Salman ini sebetulnya pingin tahu ya, kenapa sih sahabat ini ya, kenapa sahabat ini disebut sebagai calon penghuni surga gitu ya. Kenapa sahabat ini disebut sebagai calon penghuni surga? Dia pingin tahu seperti apa sholatnya, dia pingin tahu qiyamul lailnya seperti apa, dia juga pingin tahu ya tilawah Qur'annya seperti apa. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Ya, malam harinya ketika Salman bangun diintip kamar sebelah, nah hanya masih tidur aja gitu ya. Kenapa belum bangun-bangun? Salman udah bangun duluan, ternyata menjelang subuh dia baru bangun. Amalan ibadahnya semua tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Kalau orang sekarang bilang amalannya B aja gitu. Ya, maka kemudian apa yang terjadi ya? Setelah sehari, 2 hari, 3 hari kan kita boleh nginep di rumah saudara kita, Bu, di rumah teman kita itu diperlakukan seperti tamu 3 hari ya, Bu ya. Kalau sudah lebih dari 3 hari, sudah nggak diperlakukan seperti tamu. Kalau sudah lebih dari 3 hari, berarti sudah boleh sasapu, nyesenya gitu, nyetrika gitu ya, udah dianggap rumah sendiri. Tapi ketika ada tamu kita selama kurang dari 3 hari, nah wajib itu hukumnya kalau kita memperkenalkan ada tamu yang datang ke rumah kita, wajib itu Bu, hukumnya kita untuk memuliakan tamu ya, makannya harus kita jamin, tidurnya harus nyenyak gitu ya, dijamin nggak ada nyamuk yang gigit, oh sarapannya harus tersedia itu 3 hari. Nah Salman itu setelah 3 hari kan mikir ya, oh berarti aku harus pulang nih, udah saatnya pulang, akhirnya pulang. Kemudian tapi yang dia cari selama nginep 3 hari di calon penghuni surga ini belum ketemu ya, belum ketemu yang istimewa. Kenapa Rasulullah menyebut ya sahabat ini sebagai penghuni surga? Padahal ibadahnya biasa-biasa saja. Ya, karena penasaran, akhirnya ketika pamit Salman bilang, wahai Fulan, sesungguhnya saya itu gitu ya, ke sini tidak benar-benar sedang ada persoalan dengan keluarga saya. Sesungguhnya saya hanya ingin tahu amalan ibadah apa yang istimewa. Sehingga kemudian Rasulullah menyebut namamu sebagai calon penghuni surga selama 3 hari berturut-turut. Maka selama aku menginap ini aku ingin belajar. Aku mengintip gitu. Aku intip kegiatanmu sehari-hari tapi mohon maaf kata Salman gitu ya. Ternyata setelah diamati kok sepertinya biasa aja. Saya heran, mungkin ada satu hal yang kamu lakukan tapi saya tidak tahu gitu. Lalu orang ini bilang bahwa ternyata dia itu setiap kali mau tidur gitu ya, dia selalu membersihkan hatinya, Bu. Ya, kan kita juga ini berinteraksi ya, Bu ya. Berinteraksi, ay Bu Heni tadi ya, kalau berinteraksi mah pasti ada yang dirasa lah sama kita. Kayak tadi disebut satu-satu gitu ya. Ada Bu Fitri, ada Bu Nisa, ada Bu Irma. Nah, Abdi itu disebut sama Umi gitu ya. Nama saya nggak disebut gitu. Ya, mohon maaf gitu ya. Itu namanya berinteraksi.
Ya, kalau berinteraksi, kita rajin berinteraksi di masyarakat, itu berarti mungkin ada sebagian yang 50%-nya suka dengan perbuatan kita, 50%-nya lagi nggak suka dengan perbuatan kita. Bisa jadi kita maksudnya baik, orang lain menangkapnya tidak baik. Ya, namanya berinteraksi, ya, pasti ada hal-hal yang membuat kita itu melakukan kesalahan. Maka kata calon penghuni surga ini mengatakan bahwa setiap kali aku mau tidur gitu, aku selalu membersihkan hatiku. Kalau hari ini misalnya ada yang kurang berkenan gitu ya, kurang berkenan tuh maksudnya eh, yang menyakiti hatinya, sebelum dia minta maaf sudah aku maafkan. Gitu ya. Sudah aku maafkan. Bahkan tidak cuma dimaafkan, tapi aku doakan semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya. Jadi ini rupanya salah satu ciri-ciri penghuni surga ya adalah mereka yang hatinya itu bersih gitu ya, hatinya bersih. Dia memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Dan ternyata kalau dalam Islam itu, Bu, ya memaafkan itu jauh lebih mulia gitu ya. Memaafkan itu jauh lebih mulia gitu. Ya, bahkan kita memang disuruh ya untuk memaafkan gitu sebelum orang lain itu minta maaf. Bahkan yang luar biasa adalah mendoakan. Ini yang luar biasa sekali. Makanya ibu-ibu yang berbahagia, kita berlatih gitu ya. Berlatih supaya hati kita itu bersih. Ya, tidak menyimpan dendam kepada siapapun, tidak menyimpan hasad, iri, dengki, apalagi ya kepada orang lain. Ya, nah, kenapa sih hati kita itu harus bersih ya, ibu-ibu semua? Kenapa sih hati kita harus bersih? Yang pertama adalah ibu-ibu sekalian, kalau di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal ada segumpal daging. Yang apabila daging ini baik, maka ya baiklah seluruh tubuhnya. Tapi apabila segumpal darah ini buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Makanya hati-hati, Bu. Ya, segumpal daging ini buruk itu apabila dia banyak melakukan kemaksiatan. Apabila ternyata di dalam hatinya itu banyak penyakit. Disebutnya adalah kolbun marid. Kolbun marid. Marid itu sakit ya, Bu. Hati yang sakit. Bagaimana Bu tahu hati kita sakit? Coba kita check up ya Bu ya. Bagaimana kita check up Bu? Ya, karena urusan hati itu Bu, yang tahu itu cuma kita sama Allah. Bahkan malaikat saja tidak tahu hati kita. Makanya kalau ada dukun, orang pinter bilang tahu hati kita, bohong. Malaikat aja nggak tahu hati kita. Buktinya apa? Ada satu dalil perjalanan amal seorang hamba menuju ke langit. Para malaikat itu sudah menyambut amal itu gitu ya, sudah menyambut amal siapa ini terlihat bercahaya. Tetapi begitu amal itu sampai kepada Allah, apa yang terjadi? Allah lemparkan amal itu ke dunia lagi hingga berkeping-keping. Kenapa? Karena Allah tahu dia beramal bukan karena Allah. Ya, jadi malaikat saja tidak tahu niat kita. Yang tahu siapa? Hati kita, diri kita sendiri. Maka sekarang kita coba check up ya. Kita coba check up diri kita. Apakah ada hati kita termasuk kolbun marid atau bukan? Yang pertama, Bu, ibadah ketika ciri orang yang hatinya sakit. Kalau ibadah terasa berat. Males, Bu, buat beribadah itu artinya hati kita sakit. Wah, makanya bahaya. Kalau orang mau umroh, hatinya sakit. Orang mau menyambut Ramadan, hatinya sakit, itu bahaya. Kenapa? Karena orang yang hatinya sakit itu akan bisa membuat kita malas beribadah. Udah jauh-jauh, Bu, ke Mekah, ngeringkuk we di kamar. Ah, yang penting mah umrohnya atos. Atos wete. Sumping-sumping dari ke masjid. Ada enggak? Umi sering lihat ya. Bahkan jamaah haji juga begitu.
Ada banyak Bu, banyak Bu. Orang ya Bu ya, padahal masih jagjak waringkas. Bener nggak nih kalau Sunda jagjak waringkas? Jadi sudah masih sehat gitu ya. Tetap sudah sampai di Mekah cuma umroh aja, cuma haji aja. Begitu udah haji, begitu udah umroh, nggak lagi ke masjid. Ya memang kalau di tanah haram itu yang 100.000 kali itu ya 100.000 kali itu adalah dibanding masjid biasa itu ya di tanah haram ya bukan cuma di masjid saja kecuali kalau di Nabawi ya kalau di Nabawi itu yang 1.000 kali itu cuma di masjidnya aja gitu. Nah karena dalil ini maka banyak orang yang sholatnya tetap di maktab sholatnya di hotel gitu ya. Nah kita hati-hati gitu ya. Tadi harus check up dulu lah kita sebelum umroh, sebelum mau berangkat umroh, apalagi umroh Ramadan. Nanti coba Teh Aul di-share ya. Kita dari Kebaikan Tur dan Salimah ada pemberangkatan umroh Ramadan ya. Ada Ramadan full, ada Ramadan di awal, ada Ramadan di akhir mungkin ya. Nanti silahkan di-share ya Teh Aul. Nah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata benar ya, kita harus check up, harus membersihkan hati. Karena Bu, jauh-jauh udah ke Mekah, udah ke Madinah, tapi kita males kedul buat beribadah. Ah, jauh hotelnya, ah panas, ah ini, ah itu, lebar. Apalagi sudah sampai bulan Ramadan, kita malas melakukan kebaikan, bahaya. Termasuk yang didoakan oleh malaikat celaka. Ya, kan ada hadis nih ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bu mau berkhutbah. Rasulullah tuh kan ada mimbar tuh Bu ya, naik tangga 3 kali. Mimbarnya Rasul ya, yang ke Raudhah pasti sudah pernah lihat mimbarnya Rasul. Jadi Rasulullah SAW naik tangga pertama, kemudian Rasulullah berkata amin. Rasulullah naik ke tangga kedua, Rasulullah berkata amin lagi. Rasulullah naik tangga ketiga, Rasulullah berkata amin lagi. Kata sahabat, kok Rasulullah kayak mengaminkan doa sesuatu ya? Kan para sahabat nggak lihat malaikat. Akhirnya sahabat itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ya Rasul, gitu ya. Kenapa engkau berkata amin, amin, amin? Sepertinya engkau sedang mengaminkan seseorang yang sedang berdoa. Kata Rasulullah, benar gitu ya. Barusan aku mendengar ketika tangga pertama gitu ya, malaikat itu berkata, sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang masih punya orang tua, tapi tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Artinya tidak berbakti kepada orang tua itu disebut di laknat oleh malaikat. Disebut apa? Celaka kalian yang masih punya orang tua tapi tidak berbakti. Tidak menjadikan orang tua ini sebagai pintu surga ibaratnya gitu. Ya. Kemudian amin yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, celakalah bagi mereka yang disebut namaku tidak mengucapkan sholawat. Jadi setiap kita disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau tidak, kita disebut celaka tadi. Kemudian ketika naik tangga yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amin lagi. Kata Rasulullah, celakalah mereka yang mereka bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Ramadan dan bukan Ramadan mereka sama saja. Jadi kalau yang kedul ibadahnya ketemu Ramadan tetap kedul, nah ini didoakan celaka sama Rasulullah. Dan salah satu yang menyebabkan kita kedul beribadah adalah karena hati kita sakit. Kolbun marid. Di dalamnya berisi iri dengki. Ada orang yang dapat umroh gratis, iri. Nah, ini nanti ya. Nanti akan ada undian insya Allah tahun depan ya. Tahun depan bulan-bulan Oktober atau Agustus. Boleh teman-temannya yang dulunya ini, dulunya ikut Somea tapi nggak ikut, Bu, ajak aja. Jangan, kalau yang datang banyak, saingannya banyak gitu. Jangan gitu berpikirnya ya. Berpikirnya kalau kita nyuruh-nyuruh mereka tolabul ilmi, kita dapat. Mereka umroh karena ajakan kita masuk untuk ngaji bareng bersama Somea gitu ya. Kita dapat. Kalau dia dapat undiannya kita nggak dapat gitu ya. Padahal dia yang ngajakin aku, dia yang dapat. Tidak rugi Bu, karena ketika dia yang ngajakin kita, dia yang dapat umrohnya gitu ya, maka insya Allah selama dia umroh kita dapat keutamaannya gitu ya.
Jadi kita ajakin banyak lagi. Kita ramaikan someah kita ya Bu ya. Kita ramaikan someah kita ya. Kita ramaikan someah kita supaya tadi banyak orang yang paham, lebih mengerti lagi kan ini mah ngajinya juga tidak hanya sekedar umroh dan haji saja, tapi kita ngaji semua Bu. Insya Allah nanti topiknya akan kita perkaya lagi dengan akidah, ibadah, akhlak gitu ya. Sehingga ketika kita betul-betul ya berangkat nih umroh itu semua insya Allah kita sudah memantaskan diri menjadi tamunya Allah ya. Kita balik lagi Bu, penyebab kita malas beribadah karena hati kita sakit, kita terlalu banyak iri dengki hasad perhitungan sama Allah gitu ya. Nah ini hati-hati ya, karena ternyata jadi apa namanya membuat kita malas. Nah nanti nanti kita lihat apa obatnya. Yang kedua, Bu, ciri kolbun marit itu adalah kita baperan, mudah tersinggung. Coba tunjuk jari yang mudah tersinggung. Bu, kita mah kadang-kadang, Bu, ya, lebih mudah tersinggung dengan suami dibandingkan dengan besti. Betul tidak? Coba ngacung. Coba tunjuk jari. Ibu-ibu, coba nih periksa lagi ya. Kita tuh kalau ketemu Besti gimana Bu? Ketemu teman pengajian, ketemu di Indomaret, ketemu di mana? Ketemu di Bandung, ya, ketemu di Lembang. Hei Ibu, apa kabar lama gak ketemu gitu. Kemana wae? Manis somel, ya Bu ya. Kalau ketemu Besti. Cik atuh pami ketemu sama suami, pernah enggak begitu? Coba Bu Isti, mau ketemu Bapak kumaha? Pernah seramah ketemu teman tidak? Hmm, gitunya. Makanya kita teh kadang-kadang lebih baperan sama suami ya. Kalau teman sendiri melakukan kesalahan kita mudah memaafkan. Betul? Ya, betul sekali, Dak. Umi juga begitu. Kalau sama teman mah ketemu teh cipika cipiki ya. Ya tuh, Teh Irma betul Ustazah, Masya Allah kita mah kalau ketemu temen teh ya cipika cipiki temen melakukan kesalahan kita teh nggak baper nggak apa-apa Bu tesawios gitu. Begitu suami melakukan kesalahan, gitu ya. Begitu suami melakukan kesalahan, langsung senggol bacok. Ini hati-hati ya, hati-hati. Suami teh pintu surga, betul. Harusnya kita teh lebih berlapang dada. Jadi kalau kita baperan sama suami, Bu, baperan sama anak, ya kalau sama besti kita mah jarang baperan ya. Baperan teh sok seringnya sama suami. Itu berarti hati kita perlu di check up. Hati kita sakit, kita mudah baperan, ya. Apalagi mamah mah gitu. Mamah masih paling benar gitu ya. Kalau diingetin sama suami, langsung, ya kan? Gitu. Makanya, makanya Bu, kita perlu ngaji biar kita tahu nih gimana nih alah tos ayat 2 gitu ya ibadah terasa berat mudah tersinggung mudah baperan gitu ya ini bahaya mudah iri Bu, mudah iri, mudah suuzon. Nah, ini juga termasuk penyakit hati Bu ya, mudah iri, mudah suuzon. Kalau kata Aagim itu yang namanya hasad itu SMS. Apa Bu? SMS. Senang melihat orang susah. Kebalik. Eh, apa susah melihat orang senang. Ya. Susah melihat orang senang. Jadi kalau ada orang yang bahagia sedikit, anaknya lulus misalnya ya, anaknya masuk SMA favorit, anaknya wisuda, nggak boleh iri. Bahkan kita bergembira gitu ya, karena sahabat kita mendapatkan kemuliaan gitu ya. Jadi nggak boleh ada iri ya. Bu, yang namanya iri dengki itu biasanya kepada sesama. Sok di sini yang pedagang. Sesama pedagang tahu irinya sama siapa? Pedagang tahu mual iri sarang pedagang ayam. Pedagang tahu irinya dengan pedagang tahu. Ya, tukang surabi irinya sarang tukang surabi. Nah, da ustad ge irinya sarang ustad, Bu.
Karena yang namanya hasad itu kulu. Setiap kita itu di dalam hatinya itu ada perasaan iri. Guru irinya sama guru gitu ya. Pedagang irinya sama pedagang. Pedagang baju irinya sama siapa? Sama pedagang baju. Olahragawan irinya sama siapa? Sama olahragawan. Ya, ibu rumah tangga irinya sama ibu rumah tangga. Makanya kalau ibu rumah tangga teh irinya banyak sebab kanan kiri kita semua ibu rumah tangga. Makanya kita harus banyak istighfar ya. Jadi salah satu kolbun marid ciri hati yang apa namanya sakit itu adalah mudah iri, mudah suuzon gitu. Kemudian merasa sendiri di tengah keramaian. Hati-hati kalau kita senang mojok, ada orang rame kita ngerasa sendiri, nggak ada yang nyapa, nggak ada orang yang memperhatikan saya, gitu ya. Sendiri di tengah keramaian. Orang teh lagi pada rame-rame ya jalan-jalan. Wah, kita kayaknya perlu jalan-jalan somean nih ya, Kota Bandung. Yuk, yuk. Kita piknik yuk. Aduh, ke mana ya? Kita piknik. Nah, gitu. Lagi pada seneng, lagi pada piknik, ternyata kitanya sendirian, diem, nggak mau ngobrol sama orang lain, nggak mau bergaul sama orang lain. Nah, ini ciri. Ciri yang sangat jelas sekali kalau kita, apa namanya, Bu, hati kita itu sedang sakit. Ya. Kemudian berikutnya, tidak bisa merasakan al-halawatul ibadah. Apa itu al-halawatul ibadah? Al-halawatul ibadah itu artinya manisnya kita beribadah. Maunya cepet-cepet gitu ya. Wudhu cepet-cepet, sholat cepet-cepet gitu. Baca Quran cepet-cepet, semuanya serba cepat. Sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini juga perlu dicek up. Bisa jadi mungkin hati kita itu sedang sakit. Kita sama-sama ya, Bu. Bukan berarti saya menyampaikan saya yang paling baik, tidak ya. Tapi kita sama-sama, Bu. Karena kita semua ini nggak tahu nih hati kita sedang sakit dan kita butuh obat, gitu ya. Butuh obat sekali, ya. Supaya kita betul-betul ketika melakukan ibadah, hati kita bersih tadi ya. Hanya orang yang kolbun salim yang bisa apa namanya eh, masuk surga. Hanya orang yang kolbun salim nanti yang bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting sekali apalagi kalau yang mau umroh. Jangan sampai kita jauh-jauh ya sudah sampai di Ka'bah tapi hatinya masih panas gitu ya. Sudah tawaf tapi kita tawafnya di dalam tawaf aja masih tersimpan dendam gitu ya. Bahkan berangkat umrohnya itu disebabkan karena dendam. Ada nggak, Bu? Ada loh. Ya, jauh-jauh gitu ya nangis-nangis rupanya dia masih sakit hati. Jadi ketika tawaf dia mendoakan kecelakaan gitu ya orang tersebut agar dibalas. Sayang banget nih kita sudah jauh-jauh gitu ya doanya tidak bagus. Doa yang tidak bagus kan tidak diijabah sama Allah gitu ya. Makanya tadi Bu ya hati-hati lah, hati-hati. Apalagi wah awas ya nanti Ramadan nih. Ramadan kan doanya diijabah sama Allah. Nanti aku doakan pas Ramadan kamu celaka. Waduh, benar ya pernyataannya tapi tidak tepat. Ya, tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan nih sekarang ya? Apa yang harus kita lakukan supaya hati kita itu bersih? Yang pertama, Bu, lepaskan, hempaskan ya Bu ya. Dihempaskan jauh-jauh gitu ya. Rasa iri, dengki dan lain-lain. Karena apa, Bu? Rezeki semua sudah Allah yang tentukan. Misalnya ada nih perdagangan ya. Itu padahal aku teh udah nawarin dia kemarin teh ya. Kan ada banyak ya sekarang ibu-ibu kan ya pada jualan jadi sales. Aku yang nawarin dia belinya sama si Anu. Aku yang nawarin duluan padahal. Ingat Bu, rezeki itu tidak akan tertukar. Maka lepaskanlah saja ya sudah kalau belum belum rezeki saya gitu ya. Ya berarti apa namanya kalau belum rezeki saya ya berarti eh, eh,
tidak sampai kepada saya. Mungkin memang rezekinya dia, mungkin dia memang lebih membutuhkan, ya. Jadi lepaskan semuanya, Bu. Dihempaskan semua segala iri, dengki dan lain sebagainya. Caranya bagaimana menghempaskannya? Dengan beristighfar. Karena ternyata ibu-ibu sekalian, kalau kita beristighfar ya, salah satu keutamaan istighfar itu adalah dilapangkannya dada kita. Ustazah, saya sudah beristighfar, tapi masih keneh panas gitu ya. Kalau kata saya, apa Bu? Dosisnya kurang banyak. Karena setiap kita nih Bu, penyakitnya kan kayak dokter Bu ya. Dokter antibiotik itu bertingkat. Ada yang 100 miligram, ada yang 5 miligram, ada yang 50 miligram. Dosisnya berbeda tergantung dari penyakitnya. Kalau kita penyakitnya banyak ya, ya iri, ya males ibadah gitu ya, ya baperan, istighfarnya yang banyak. Kalau istighfar 100 masih kurang, bisa jadi dosisnya harus ditambah. Harus 200 kali. 200 kali masih panas kene. Tambah lagi 100 kali. Gitu ya, Bu. Ya. Kemudian dengan istighfar tadi ya, lepaskan semuanya. Bikin hati kita itu lapang dengan banyak beristighfar. Ya. Berikutnya, ya Bu ya. Berikutnya, ya. Maafkan, ya. Maafkan kesalahan saudara-saudara kita. Nih kayak yang tadi calon penghuni surga. Tanpa harus menunggu diminta. Itu harus rilis, Bu. Ini nanti hidup kita juga menjadi tenang, tidurnya nyenyak, gitu ya. Tidurnya nyenyak, ibadahnya khusyuk. Makanya tadi ya, memaafkan tanpa ditunggu meminta. Masa tiap hari kita istri yang minta maaf, suami tara pernah. Bu, suami mah nanti biarin aja. Dan nanti Bu, di yaumul hisab yang diminta pertanggungjawaban teh bukan jamaah ya Bu ya. Bukan berjamaah teh, maksudnya bukan satu keluarga hanya suami aja yang ditanya gitu. Enggak, nanti kita di hadapan Allah tuh kita ditanya sendiri-sendiri gitu. Makanya hati-hati. Tadi ya, kita berusaha lapang dada dengan banyak beristighfar. Kemudian kalau sudah lapang, sudah dimaafkan sebelum orang tersebut meminta maaf. Ya, seperti itu. Berikutnya Bu, bagaimana supaya hati kita itu terbebas dari penyakit Bu? Ya, berikutnya adalah ya menghindari kemaksiatan. Jadi yang namanya kita melakukan kemaksiatan itu, satu kali kita melakukan kemaksiatan, ada nokta hitam di kolbun kita. Kalau kita sering melakukan kemaksiatan, maka nokta-nokta hitam ini semakin banyak. Bisa jadi hati kita jadi gelap gitu. Ya, hati kita jadi gelap. Kenapa? Karena tadi banyak melakukan kemaksiatan. Akibatnya apa? Hati kita menjadi ya kolbun mayit, bukan cuma marit. Tadi kolbun marit itu artinya hati yang sakit. Kalau hati kita terlalu keras, namanya hati kita kolbun mayit, Bu. Badan kita ada, tapi ternyata hati kita itu sudah mati. Kita jadi kejam, ngomongnya seenak sendiri gitu ya, suka marah-marah. Nah, ini jangan-jangan bukan kolbun marit lagi, sudah kolbun mayit. Makanya kita harus hati-hati ya. Jadi nanti kalau sudah kolbun mayit itu Bu, hati-hati karena nantinya dia jadi orang yang sombong. Kalau kolbun hatinya itu sudah mayit Bu, sudah mati, dia teh jadi orang yang sombong. Jadi si paling benar gitu ya. Dia nggak mau mendengarkan kebenaran dari orang lain. Si paling berjasa, etak mah gitu. Gitu-gitu teh, abdi dulu nu nolong. Nah ini sudah kolbun mayit, hati-hati ya. Padahal yang menolong seseorang itu adalah Allah. Allah yang menggerakkan, bukan karena kita. Makanya kalau sudah si paling benar, si paling berjasa, si paling sabar, waduh gitu ya. Dan sabar mah yang menilai Allah ya, bukan kita. Gitu. Nah, itu hati-hati. Bisa jadi dengan
Sudah kolbun mayit. Ini harus hati-hati. Ya. Kemudian berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya hati kita itu hidup ya. Tadi kan menghindari kemaksiatan, berikutnya adalah banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang sering ibadah, hatinya tuh jadi lembut. Ya, kalau ngomong Bu dipikir dulu, kan ada bedanya orang munafik dengan orang beriman ya. Orang munafik itu Bu ngomong dulu, akibatnya nanti belakangan. Kalau orang beriman itu dipikir dulu baru ngomong. Terakhir ya, karena sudah kurang 10 menit buat tanya jawab ya. Nah, terakhir ya, supaya hati kita ini lapang, itu kita berdoa ya, selain tadi istighfar dan lain sebagainya, supaya hati kita lapang, kita berdoa ya musyarifal qulub, syarif kolbi ala taatik, ya muqallibal qulub, sabit kolbi ala dinik. Kita berdoa kepada Allah agar hati kita itu dikokohkan di dalam agama Allah. Kita minta supaya hati kita itu ditetapkan di dalam keimanan. Kalau hati sudah ditetapkan dalam keimanan, Bu, ya husnuzon hilang. Ya, suuzonnya hilang. Berganti dengan husnuzon. Jadi kita tidak berprasangka kepada amal orang lain ya. Kita tidak mudah iri, dengki seperti itu ya. Kita berdoa kepada Allah agar hati kita itu ditetapkan ya. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh, mangga. Masya Allah. Nah, terima kasih Umi penjelasannya. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang punya penyakit hati ya Umi. Yang jadi termasuk golongan orang yang mudah memaafkan. Seperti itu. Mungkin dari ibu-ibu semuanya yang udah ada di Zoom ini, boleh yang mau nanya lagi atau punya pengalaman apa, jadi ada insight baru buat kita, jadi pelajaran baru juga boleh. Di kolom chat boleh, langsung raise hand, open mic-nya juga boleh. Enggak. Alhamdulillah sekarang rame Zoom-nya, ini ada 38 ya yang join. Mangga, yang mau bertanya boleh. Jadi insya Ada. Allah ya, kita menjelang Ramadan ini siap ya membersihkan hati kita. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah ya. Supaya tadi Ramadannya tidak lewat begitu saja. Kalau yang dipanggil oleh Allah ya, umroh Ramadan bersama dengan Salimah dan Kebaikan Tur, ya mudah-mudahan juga ya ketika sampai di sana eh, ibadahnya bersemangat. Allah berikan kesehatan, ya semangat. Ya, itu ciri-ciri kolbun salim, hatinya itu bersih, ya sehingga tadi bersemangat terus untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga, ada nggak yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada Bu Rohana. Saya mau bertanya Ibu Ustazah, gimana kalau bulan puasa biar kita selalu setiap detik, setiap langkah kita, mulut kita beristighfar, apa itunya kira-kira solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Bu Rohana, ya terima kasih buat pertanyaannya. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi bagaimana ini kalau Ramadan itu caranya supaya kita beristighfar terus setiap saat ya, Bu? Tidak ada di antara kita yang tidak punya dosa. Ya, betul tidak, Bu? Kita dari pagi aja ini sudah jam berapa? Sudah jam 9. Coba dipikir-pikir lagi. Ada nggak yang kita pernah berbuat dosa?
gitu. Sudah berbuat dosa. Sudah banyak kalau saya juga. Tadi jalan-jalan ke suami kadang-kadang ngomong A, B, C ya teman-teman kita. Mungkin teman kita nggak ridho, astagfirullah. Baru juga jam 9 sudah punya dosa. Apalagi kita nih yang saya nih udah berumur 53 mau 54. Makanya para ulama teh Bu ya, kalau melihat anak kecil, Bu, suka kebalik. Kita kan kalau ada ulama, ada anak kita yang kecil, sok sini salim sama ustazah, salim sama ustazah. Tak kebalik, Ibu. Ustazah sareng anak kecil teh dosanya lebih banyak mana? Lebih banyak ustazahnya ya. Kalau anak kecil kan doanya sedikit. Harusnya kita yang tua yang cium tangan anak-anak kita. Karena apa? Diingat, kita selalu ingat dosa. Intinya itu ya. Supaya kita sering istighfar gimana? Kita selalu ingat dosa. Bahkan ketika ketemu anak kecil ya, ketika kita ketemu anak kecil, kita yang cium anak kecil itu, kita yang cium tangannya. Kita yang cium anak kecilnya itu. Kenapa? Karena dosa kita lebih banyak. Ya. Jadi ketika ketemu anak kecil, kita salim ke anak kecil, kita ingat dosa kita. Selanjutnya apa? Istighfar kepada Allah. Gitu ya. Jadi kemana-mana ingat dosa. Rasulullah SAW, Ibu ya. Jadi ketika Rasulullah kayak gini, Rasulullah lagi sedang dengan para sahabat, mendengarkan para sahabat itu bercerita. Itu Rasulullah sambil mendengarkan tapi sambil beristighfar. Ada seorang sahabat yang menuliskannya bahwa mulut Rasulullah itu terus menggumamkan istighfar. Menggumamkan itu bukan keras-keras ya Bu ya. Cuma mulutnya tuh kelihatan bergerak gitu. Tidak, kalau kita kan ada yang cerita rewas, kalau kita astagfirullah, astagfirullah. Rewas ya, yang mau cerita jadi nggak jadi nanti. Tapi tadi sambil mendengarkan. Kayak sekarang nih ibu-ibu sambil mendengarkan Umi tausiah, sambil mendengarkan, sambil manggut-manggut tuh kayak Teh Aul manggut-manggut, kayak Teh Diah nulis-nulis juga sembari istighfar gitu ya. Sehingga apa? Antara istighfar yang satu dengan istighfar berikutnya kafaratu bainahuma gitu. Jadi supaya kita terus beristighfar, kita ingat dosa kita. Kalau Ramadan biar istighfar terus gimana? Biar semangat terus istighfar gitu ya. Ya ingat dosa-dosa kita. Sama ingat lagi Bu, kata Rasulullah SAW, antara istighfar yang satu ke istighfar berikutnya itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Makanya kita terus istighfar aja, terus istighfar terus. Gitu ya, perbanyak istighfar kita. Boleh 1000, boleh 3000, boleh 5000 gitu ya. Sepanjang siang dan malam juga nggak apa-apa. Kalau orang yang sering minta ampunan kepada Allah, selain hatinya lapang, Bu, ini ada rumus yang lain. Ini ada ajru yang lain, ada balasan yang lain, kata Allah. Allah akan datangkan rizki min haisu la yatasib. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka gitu ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikutnya apalagi Bu keutamaannya orang yang sering istighfar? Allah akan penuhi kebutuhannya. Kata Allah, fahuwa hasbuh. Apapun kebutuhannya akan Allah penuhi. Ya, kebutuhan kita kan nggak cuma cuan aja. Kebutuhan kita tuh diperhatikan. Kebutuhan kita tuh didengarkan. Kalau kita sering istighfar, insya Allah Allah itu akan fahuwa hasbuh, memenuhi kebutuhan kita. Kemudian Allah akan datangkan midroro, hujan, rizki Bu tadi ya. Rizki, Allah datangkan wildan, anak-anak yang soleh. Makanya salah satu tips saya tips dari Al-Quran gitu ya. Salah satu cara untuk bisa memperoleh keturunan adalah dengan perbanyak istighfar. Jumlahnya berapa kali Ustazah? Tak terhitung. Tadi ya, sesuaikan dengan dosisnya. Kalau kebutuhan kita banyak kepada Allah, ya istighfarnya harus banyak. Begitu ya. Jadi ingat dosa ya. Ingat dosa-dosa kita ya, tidak ada di antara kita satupun yang tidak punya dosa, makanya istighfar. Ya, ingat lagi balasan Allah sehingga kemudian kita bersemangat ya. Bersemangat untuk beristighfar kepada Allah. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para salafus saleh. Demikian ya, Bu Rohana. Mangga yang lain, ini ada pertanyaan yang di chat. Dari chat ya. Dari chat ini ada dari Ibu Isti.
Assalamualaikum, maaf izin Bu Ustazah, tadi namanya siapa calon penghuni surga? Oh iya, saking memang tidak terkenalnya orang tersebut, si calon penghuni surga itu memang di dalam sejarah tidak dicatat namanya, Bu. Ya, tidak dicatat namanya. Namanya Fulan disebutnya. Karena memang tidak ada sejarah yang mencatat namanya, Bu, saking tidak terkenalnya. Jadi memang menunjukkan kalau orang yang masuk ke surga itu bukan karena dia utama, terkenal, terpandang, bukan, tapi amal ibadahnya yang utama ya. Sampai dicatat dan kisahnya tuh masyhur sampai beribu-ribu tahun kemudian. Mangga, Teh Baik, Aul, lanjut. baik ini ada dari Ibu Cucu Gunarsi. Umi bagus banget materinya, daging semua, jazakillah Masya Allah, khair. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Baik, Allah. ada lagi dari Ibu Lilis Suyarsih. Umi nih, Assalamualaikum, izin bertanya terkait agenda umroh ternyata bertepatan dengan jadwal haid. Bagaimana solusinya agar ibadah umroh tetap maksimal? Boleh Umi Iya, Masya dijawab dulu. Allah. Kapan ini Ibu mau berangkat umroh sama sama Salimah nggak nih? Iya, jadi barakallahu fiq ya Bu ya. Mudah-mudahan dilancarkan ibadah umrohnya. Kalau ibu berhubungan dengan darah haid, kalau kata Rasulullah itu fas'al ala ahlu dzikr ya. Bertanyalah kepada ahlinya. Nah, ini ya. Kalau Umi mungkin bukan ahli tentang persoalan haid ya, tapi ibu konsultasi dengan SPOG ya, dengan dokter spesialis penyakit dalam ya, konsultasi. Kalau bisa sih jangan deket-deket ya. Kalau bisa 2 bulan sebelum berangkat, itu ibu sudah konsultasi. Nanti ibu akan ditanya jadwal haidnya bagaimana. Biasanya nanti kapan berangkatnya. Nanti dokter akan ngasih tahu, ngasih obatnya, diminumnya kapan. Apakah boleh meminum obat padahal haid itu adalah fitrah? Nah, ini Umi yang mau jawab ya. Nah, para ulama, termasuk ulama Saudi, khusus untuk haji dan umroh, sebetulnya sudah ada fatwa memperbolehkannya, ya. Bukan berarti menentang fitrah manusia, fitrah wanita haid, bukan. Karena terkait dengan satu prosesi haji dan umroh, itu waktunya tertentu, ya Bu ya. Waktunya tertentu, kemudian biayanya banyak. Misal nih Bu, umrohnya 9 hari, haid kita 8 hari. Kita sudah di sana kalau kita umroh kemudian kita tidak melakukan pencegahan atau minum obat atau tidak konsultasi ke dokter, nanti kita di sana cuma menunggu aja. Padahal sementara di sana salah satu keutamaannya itu kata Rasulullah, sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid biasa. Kan lebar jadinya. Makanya para ulama membolehkan untuk menunda gitu, menunda haid ya, membolehkan hanya gimana-gimananya itu harus konsultasi kepada ahlinya ya, kepada dokter SPOG-nya. Mangga lanjut. Baik, dari Ibu Nisa. Tapi kalau ketemu mereka lagi di hati masih ada kres gitu. Gimana kalau menghilangkan kenangan yang tidak baik itu? Iya. Jadi Bu, dulu itu ada ulama Bu, namanya Hasan Al-Basri ya Bu ya. Ulama Hasan Al-Basri. Namanya ulama tuh Bu, kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, banyak yang konsultasi ya saya petani, hasil panen saya tahun lalu tidak bagus. Bagaimana supaya hasil panen saya bagus lagi ya Syekh gitu. Kata Hasan Al-Basri, fastaghfarallah, beristighfarlah kepada Allah. Nanti agak siang dikit ada yang konsultasi ya Syekh.
saya sudah menikah 9 tahun, tapi tidak punya keturunan, gitu ya. Kata syekhnya, fastaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Agak siang lagi datang lagi, udah punya anak, tapi anaknya laki-laki semua. Pingin anak perempuan, kata syekhnya, fastaghfirullah, gitu ya. Berantem sama suami, gitu ya, sama istri, gimana supaya rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, katanya. Kata syekhnya, fastaghfirullah. Ternyata Bu, si syekhnya itu punya khodimah, punya pelayan. Kata pelayannya gini, enak ya jadi ulama. Apapun pertanyaannya, jawabannya istighfar gitu. Kalau kalau iklan kan apapun makanannya, minumnya. Nah, sekarang gitu kata kata muridnya Syekh, apapun pertanyaannya, jawabannya adalah istighfar. Karena memang dahsyat ini istighfar itu. Istighfar itu membuat hati yang sempit itu menjadi lapang. Membuat hati yang panas menjadi dingin, itu istighfar. Maka banyak istighfar, terus aja istighfar. Tiap kali dari jauh udah kelihatan nih, ini orang ini yang dulu bikin persoalan. Saya pingin memaafkan tapi kok kayak gelisah, panas banget gimana nih? Umi pernah ngalamin, Bu, Umi pernah ngalamin. Waktu itu Umi tuh pernah ada orang yang apa namanya parkir mobilnya. Waktu itu rumah Umi belum pakai pagar ya. Rumah ada orang sembarangan parkir di garasi Umi. Nah, tapi di bawahnya itu Bu ada septic tank yang udah retak. Kan Umi kan minta tolong ya Bu ya. Tolong jangan di sini karena belum diperbaiki waktu itu. Ternyata orang yang parkir sembarangan itu yang notabene adalah tetangga Umi depan rumah, ternyata marah-marah tuh waktu Umi masih ngontrak di Sumatera waktu itu. Oh, jadi orang ini yang marah-marah gitu sama Umi, marah-marah, ya Allah. Pokoknya ya Umi ngerasa ya aku mah masih muda mungkin ya gitu. Tapi tiap kali ketemu orang itu Umi tuh kayak panas banget. Bahkan kalau ketemu anaknya aja kayaknya pinginnya cemberut gitu ya. Padahal yang marahin bapaknya. Nah, suatu ketika Umi coba tips ini. Umi coba istighfar terus. Semakin lihat dia atau istrinya atau anaknya istighfar terus. Nah, kemudian Bu setelah istighfar berikutnya ada tindakan lain supaya hati kita itu tenang. Ternyata apa Bu obatnya? Tabasam. Kata Rasulullah itu tabasamuka li ahika wajahalaka sadaqah. Berarti ketika kita bersedekah ya dengan tersenyum itu ternyata Masya Allah Bu. Yang namanya senyum itu makanya perlu berlatih nih. Ibu-ibu yang di rumah coba berlatih di ini ya. Tarik bibir ujung sebelah kanan ke kanan 5 cm. Tarik yang sebelah kiri 5 cm lagi. Nah, gini. Kalau udah tersenyum gini, Bu, ternyata apa yang terjadi? Hati kita teh dingin. Nah, ini perlu latihan. Jadi yang latihan pertamanya harus istighfar. Latihan kedua latihan senyum, Bu. Gitu ya. Doain terus gitu disenyum. Kalau sudah tersenyum, Masya Allah. Ternyata enak. Ternyata betul-betul kayak ada panas. Kemudian kerasa Umi mah. Kerasa maknya segitu dingin. Setelah itu oke, baik-baik saja. Gitu ya. Jadi banyak istighfar, dosisnya dibanyakin lagi. Terus tadi latihan tersenyum. Kalau kita sudah tersenyum, tersenyum tulus ya Bu ya, bukan tersenyum terpaksa. Kan beda tuh. Kalau tersenyum terpaksa gimana? Gitu lagi, balik lagi. Ini tersenyum tulus ya. Kalau tersenyum tuh insya Allah itu akan dimudahkan sama Allah ya. Oke, kita mau sampai jam berapa? Masih ada Umi ini. Oke, Bentar. satu lagi. Dari Oke. Ibu Marni Purwakarta mungkin ya. Enggak. Ustazah, gimana cara menyikapi terhadap orang yang telah zolim ke kita? Kita sudah memaafkan tapi susah melupakan. Jadi sikap kita kalau bertemu cenderung sapa. Sapa aja gak mau ngobrol-ngobrol, tapi niatnya bukan memutus silaturahmi, tapi jaga jarak. Itu gimana ya Ustazah? Iya, Masya Allah. Ini sebetulnya sama Udah dengan gak yang mau tadi. Tapi ada komunikasi kisah katanya. nih. Pada zaman Rasul tuh ada kisah. Kakak adik nih Bu ya. Kakak adik berantem.
Ya kakak adik berantem masih kecil biasa. Tapi kalau udah tua, masing-masing sudah berumah tangga, sudah punya rumah sendiri-sendiri, berantemnya itu bisa lebih serem, Bu, kalau kakak adik. Jadi ini ceritanya si kakak itu sama adiknya itu berselisih paham. Ya, kemudian si kakaknya ini aja menutup hubungan lah gitu. Si adiknya ngerasa, oh ya mungkin aku salah. Adiknya sudah minta maaf. Ternyata sudah minta maaf. Kakaknya nggak memaafkan. Si adik ngasih hadiah, dibuang hadiahnya gitu ya. Si adik ngetuk pintu, pintunya cara dibuka-bukakan gitu. Si adik menyapa tersenyum, si kakaknya nggak senyum-senyum. Si adiknya akhirnya datang kepada Rasulullah SAW gitu ya dan bertanya, Rasul ini gimana ini gitu, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Jadi Bu, ternyata kalau ada orang yang sudah minta maaf kepada kita, tetapi kita tidak memaafkan, kata Rasulullah, dia seperti menaburkan sekam. Sekam, bara sekam. Tahu Bu bara sekam? Sekam tahu kan Bu sekam? Sekam itu kulitnya beras. Itu kalau sudah jadi arang, itu bisa menyimpan api lama. Ya, sekam bakar itu bisa menyimpan api lama ke dalam mukanya sendiri. Kalau kata Rasulullah, kalau ada orang yang meminta maaf tetapi tidak memaafkan, jadi ada orang minta maaf sama kita tapi tidak maaf bagimu gitu kata kita ya. Nah, itu tuh kita seperti menaburkan bara sekam ke wajah kita sendiri. Mau nggak kita begitu? Mau nggak kita menaburkan bara sekam ke wajah kita sendiri? Nggak mau. Maka jadilah kita orang yang mudah memaafkan. Kalau kita mudah memaafkan, tadi disebutnya sebagai penghuni surga. Kalau kita mudah memaafkan, maka kesalahan kita juga mudah dimaafkan oleh orang dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang nggak punya kesalahan? Siapa yang nggak punya dosa? Mau dosa kita mudah dimaafkan oleh Allah, maka kita mudah memaafkan. Kemudian untuk orang yang tadi sudah meminta maaf tapi kayak nggak mau, sudah ngobrol-ngobrol ini tapi kayak menghindar. Kata Rasulullah, teruslah melakukannya seperti itu, nanti Allah akan memberikan kepadamu kekuatan. Jadi ternyata Bu, kalau kita terus meminta maaf kepada orang yang tadi ya, kita minta maaf sampai dapat, itu kekuatan kita untuk meminta maaf itu datangnya dari Allah. Ya, makanya Masya Allah ya. Nggak apa-apa, kita nggak usah gengsi. Kalau kita berani meminta maaf, keberanian kita itu asalnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja mungkin ya. Baik. Umi satu lagi. Terakhir kasihan ini udah tinggal satu. Dari Kak Irma, apa baperan karena mendengar cerita yang sedih atau mengharukan, langsung sedih bahkan nangis? Apa itu termasuk hati yang sakit, Ustazah? Masya Allah. Masya Allah. Makanya Bu, hidup tehnya sudah tidak mudah. Jadi jangan nonton film yang bikin nangis. Umi kalau dampingin anak-anak nonton itu, Umi suka nanya, ini sad ending atau happy ending? Kalau happy ending, oke, aku bisa nonton. Oke, Umi boleh nonton. Tapi kalau sad ending, aduh, kita air mata teh Bu ya, air mata, Masya Allah Bu. Jadi Bu, tidak ada satu butir air mata pun yang turun ya tanpa campur tangan malaikat. Jadi kalau kita ini tergantung nangisnya karena apa? Kalau nangis karena drakor ya nggak ada ya Bu ya. Tapi ada malaikat di dekat kita Bu. Makanya kalau air mata kita sampai menangis kepada Allah ketika kita meminta, itu di dekat kita juga ada malaikat. Di dekat kita ada malaikat karena setiap butir jadi ada malaikat yang ngurusin air mata Bu. Air mata ya. Dan malaikat ini kan melihat tingkah laku kita gitu ya, tingkah laku kita, ibadah kita dan lain sebagainya, lihatlah ya. Maka tadi malaikat itu akan mendoakan kita. Ya, otomatis akan mendoakan kita. Nah, kalau yang dimaksud dengan baperan, mudah nangis, mudah tersinggung, bukan ketika nonton drakor, ya. Bukan ketika kita nonton drakor. Nonton drakor ini juga hati-hati ya. Drakor itu kan apa namanya edik ya. Jadi Umi tuh kalau misalnya dampingin anak nih nonton misalnya, anak udah selesai, Umi belum nonton, Umi belum selesai. Jadi kalau sekali nonton itu, waduh,
Makanya kalau bisa menghindar ya menghindar ya, jangan nonton karena waktunya akan banyak terbuang sekali. Ya, bukan berarti Umi tidak pernah nonton, Umi nonton gitu. Tapi tadi ya, tidak boleh terlalu masuk terlalu dalam. Karena yang namanya drama itu bukan cerita yang sesungguhnya ya. Cerita yang sudah ada sutradaranya gitu. Jadi jangan baperan gitu ya. Insya Allah itu mah tidak termasuk apa namanya, tidak termasuk yang kolbun marit lah. Tapi hati-hati kalau banyak membuang-buang waktu, tidak untuk ibadah ya ikutnya kemaksiatan, itu bisa membuat hati kita juga menjadi sakit. Tidak secara langsung ya. Seperti itu. Apa ini kalau dengar cerita teman gitu maksudnya? Baperan gitu ya, hatinya sakit gitu ya. Enggak lah ya. Kalau baperan itu ya kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau kalau apa namanya, melihat drakor, nangis dan lain sebagainya tergantung tipe kita. Kan ada tipe melankolis, ada tipe koleris, ada tipe apa gitu ya. Atau ada kalau pakai mesin kecerdasan ada yang sensi, feeling dan lain sebagainya itu berpengaruh juga kepada kita ketika nonton film ya, seperti itu. Itu saja mungkin ya, sudah jam 9:17. Insya Allah nanti kita Somea itu kita libur dulu kayaknya ya. Pekan depan karena sudah mulai liburan gitu ya. Kita Somea libur dulu, nanti mulai lagi awal Januari ya, awal Januari. Jadi selamat berlibur ya. Insya Allah kalau mau bertanya-tanya di grup aja nggak apa-apa, grupnya di grupnya jangan cuma link Zoom aja isinya ya. Boleh bertanya-tanya. Nanti Teh Aul kalau ada umroh-umroh Ramadan atau sekarang ya Bu ya, ada umroh-umroh apa itu, umroh honeymoon ya, umroh-umroh yang pada ikhtiar mau dapat keturunan, boleh di-share-share ya, grupnya diramaikan. Untuk umroh Salimah insya Allah ya kita sudah menetapkan tanggalnya ya, sekitar bulan November awal ya Teh Aul ya, Oktober Iya, akhir betul. atau November awal ya. Jadi siap-siap yang mau nabung-nabung boleh ya. Nanti insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama ungu nih semuanya, kopernya ungu. Kemarin saya sama Teh Aul sudah ngerancang outer. Jadi outernya bagus, cakep ya, hitam, ada pinggirnya, ada ungunya gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengungukan nih di Masjidil Haram ya. Kita ketemu insya Allah, saya Insya juga Allah. berangkat. Ya, Amin. Amin. ya sip. Amin ya Rabbal Alamin. Ini juga ranselnya udah jadi ya Umi. Kemarin Masya tadi Allah. fotoin. Terus koper juga tinggal ini quality check aja katanya. Tinggal dikirim yang ungu-ungu. Jadi nanti ibu-ibu semuanya bisa lihat dulu nih sampel-sampelnya cantik-cantik ya Mi. Iya, nanti kita bikin videonya biar semakin Iya, penasaran ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin Umi ini tuh ada satu door prize kata Budian. Boleh mau dikasih ke siapa yang tadi udah nanya atau gimana? Boleh Umi, mangga. Waduh, berat ini yang nanya banyak. Iya. Boleh nggak satu pertanyaan yang raise hand cepat nih ya. Teh Aul dan Teh Diah lihat siapa yang raise hand cepat yang dapat door prize ya, yang dapat door prize. Sebutkan em, sebutkan ciri-ciri orang yang punya kolbun marit. Yang nyatet pasti tahu. Mana nih? Nggak ada yang ngerasain? Iri dan dengki, sombong. Oh, iri, dengki, sombong kepada orang. Ciri-ciri. Kolbun marit. Apalagi? Bukan itu, cuma itu loh Bu tadi. Ciri kolbun marit. Itu kan macem-macem kolbun marit.
Ayo, nggak ada yang nyatet ini. Bu, nih dibilangin. Yang namanya ilmu tuh lepasnya kayak unta yang nggak pakai tali. Jadi kalau ngaji tuh harus nyatet, Pas, dicatat. Ayo, lepas. Ini punya ini aku yang ngajarin, ini aku yang beri. Itu kan yang kau benarin. Masa iya, dia punya iya, segala-galanya. betul. Oke, boleh deh buat Bu Rohana, ya. Masya Allah. Ya, Semoga jadi kolbun marit itu apa tadi cirinya, Bu? Ada terasa berat. Ibadah, baperan, ya. Ya, eh, boleh, boleh. Bu Rohana nanti ya. Nanti WA ke Teh Aul atau Teh Diah untuk alamatnya ya. Nanti kita kirimkan door prize-nya. Insya Allah baik. Terima kasih Ya, Umi Teh Bu Irma Rohana. cuma satu ya yang ada door prize-nya. Insya Allah pekan depan. Insya Hai Allah. Bu Ya. Fauzia. Baru muncul. Masih di mute. Oh iya, nggak kedengeran Belum ada suaranya. suaranya ya. Ya, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan ya di Maluku ya. Masya Allah. Insya Allah. Masya Baik, Allah. mungkin seperti yang udah Umi ini sampaikan, nanti untuk Umroh Salimah ini akan ada di akhir bulan Oktober atau awal November. Sebenarnya tanggalnya udah ada ya, Mi, tinggal difiksasi aja Oh nanti. iya, tanggal 3 ya kalau nggak salah ya. Iya, 3 November. 3 November. Insya Allah. Dan enak juga ya musimnya musim dingin ya, Mi. Udah masuk musim dingin Udah gitu. masuk Jadi musim dingin. nggak Tapi belum terlalu dingin banget panas. lah ya. Ya, belum terlalu dingin. Kalau sekarang nih Desember dingin, Desember Ya. akhir di Madinah apalagi. Baik, dan yang untuk pengen umroh Ramadan juga ada itikaf, mau full Ramadan 31 hari nih di Tanah Suci juga ada, insya Allah jamaahnya juga ada yang dari Salimah udah ada Ibu Dian sama suami, ya Masya Allah. Bismillah, semoga ibu-ibu juga bisa kalau mau tanya-tanya dulu boleh, mau tahu tripnya seperti apa, dapat apa aja, terus yang umroh Salimah juga boleh tanya-tanya dulu. Insya Allah kalau untuk biaya tidak terlalu jauh dari biaya umroh Salimah yang kemarin gitu, yang tahun ini ya. Untuk tahun Mm-mm. depan insya Allah nanti dibuatin semaksimal mungkin untuk hotelnya, pelayanannya juga fasilitasnya. Oke, Baik, nanti nanti di-share-share aja Teh Aul ya. ya, baik. Insya Allah pagi ini kita udah eh, selalu dilimpahkan hikmah dan semangat juga untuk lebih khusyuk, beribadah, berdoa, terus bisa memaafkan orang-orang, mungkin ya dari materi yang Umi Heni sampaikan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Umi Heni, Bu Diah juga yang udah nyiapin Zoom-nya, ya Ibu Dian, dan tim-tim Salimah yang lain. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk sampai ke Baitullah. Amin ya Robbal Alamin. Mungkin untuk terakhir ini kita dokumentasiin dulu ya. Baik, yang bisa open cam-nya, open kameranya boleh di open dulu kameranya. Mangga. Kasih senyuman terbaiknya yang tadi udah diajarin katanya 5 cm ke kanan, 5 cm ke kiri. Kita senyum semuanya. Baik, Masya Allah, tuh cantik-cantik semua ya, Mi. Kalau open kamera ya, Mi. Baik, slide pertama, 1, 2, 3, senyum. Baik, sebentar, tahan dulu. Ini agak, boleh ke slide kedua, sebentar. Slide kedua ya, 1, 2, 3. Nah, Masya Allah. Baik.
Alhamdulillah, Somea hari ini, pagi ini udah selesai. Akhir kata, saya selaku MC, mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Sampai jumpa mungkin di awal Januari ya, kita libur dulu untuk ibu-ibu semuanya. Selamat liburan, selamat berakhir pekan. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Amin. terima kasih. Amin. Assalamualaikum Ya Rabbal warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sehat-sehat ya warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih.